Assalamualaikum Pak Ahmad Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Wahyudi? Alhamdulillah Pak sehat. Alhamdulillah sehat. Wah, senyumnya sih membawa bahagia ini. Ya, wah, enggak berdebar-debar kan Pak? Biasa Enggak. kan? Alhamdulillah kalau enggak. Takutnya nanti kalau berdebar-debar nanti terjadi hal yang enggak jadi hal yang enggak diinginkan pula nanti. Bahaya nanti. Ya, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bacaan surat Al-Basmalah. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Jaya yang saya hormati dan Pak Ahmad Wahyudi yang Bapak yang saya banggakan dan mudah-mudahan selalu diberkahi kegiatan ini. Amin. Ya, sebelum dimulai, terlebih dahulu saya tanya dengan Pak Ahmad Wahyudi. Kira-kira Pak Ahmad Wahyudi sudah siap untuk mengikuti ujian ini? Insya Allah Pak. Insya Allah siap. Wah, sudah banyak persiapannya ini? Enggak begitu sih Pak. Tidak begitu. Banyak kegiatan kemarin. Banyak kegiatan. Yang pasti sudah lah disiapkan kan itu. Sesiapnya Pak. Ya, oke. Ya, Pak Ahmad Wahyudi, sebelum dimulai pemaparan dari presentasi modul ajar yang Bapak akan sampaikan nanti, kita mulai untuk persiapan Al-Qur'annya. Ya. Sudah siap, Bapak? Dah. Silakan dibuka di surat Al-Mujadalah. Udah jalan Pak. Ya, Bentar, Pak. juz 28 Iya Pak. Ini Pak. Bentar. di ayat yang ke saya ketemu, Pak? Belum Pak. Sebentar Pak. 28 Pak ya. Ya, juz 28 Ayat ke ayat ke 11. 28. Kecil-kecil katanya Pak. Ini udah jalan. Ketemu, Pak? Ayat, ayat keberapa tadi Pak? 11. Ayat ke-13. 11, 11. 11 Pak ya. Ya, Ya Pak, yang ya ayyuhalladzina amanu Pak ya. ya, tuh. Ya Pak. Silakan dibaca, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fa'ansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina amanu ilmat darajat wallahu Utul, waladina utul ilma. walladzina nautul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, satu ayat lagi, Pak. Kata lagi Pak. Ya, Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum
sodaqah. Dzalika khairul lakum wa adhar. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Ya, Astagfirullahaladzim. Ya. Silakan Bapak siapkan kertas putih dan spidol. Dah, Pak. Tuliskan lafal. Sudah siap? Ya, Pak. Ya. Tuliskan lafal Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya, Pak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dah, Pak. Silakan ditunjukkan ke kamera. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya, terima kasih Pak. Ya, Pak. Sama-sama. Ya, memang sebagai seorang guru ini harus bisa membaca Al-Quran dan harus bisa imla ataupun apa namanya imla itu Menulis. menulis di kita yang membaca anak yang menulis ini kalau dalam bahasa Arabnya adalah imla gitu ya. Untuk Pak Ahmad Wahyudi silakan bisa mempersiapkan di bagian modul ajarnya sebelum mempresentasikan. Nanti di saat mempresentasikan kurang lebih waktunya adalah 5 menit. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pertanyaan dari Pak Jaya dan dilanjutkan dengan saya. Sebelum itu, sebelum dimulai, saya serahkan kepada Pak Jaya untuk bisa memberikan arahan dan bisa nanti Pak Ahmad setelah Pak Jaya dimulai dengan Pak Wahyudi untuk dibuka. Itu. Silakan Pak Jaya. Ya, terima kasih Pak Chan. Pak Ahmad Wahyudi, siap Pak? Pak. Insya Allah, Pak. Iya, tenang saja Pak. Posisi hari ini kita akan bermain peran. Tentunya Bapak diminta untuk mencoba mendeskripsikan terkait tentang bahan ajar yang sudah jadi pilihan Bapak. Kemudian coba disampaikan. Boleh di share screen nanti jika memang sudah dipersiapkan, Pak. Ya, Karena Pak. tadi ada dua pilihan nih, ada yang di share screen, ada yang tidak. Ternyata untuk Bapak jangan sampai karena kami tidak menyampaikan itu sehingga Bapak tidak menerapkannya. Silakan Pak Wahyudi untuk action untuk mencoba memaparkan seperti apa rancangan pembelajaran yang telah dipersiapkan oleh Bapak. Dimulai dari sekarang, Pak. Baiklah, Pak. Ini saya akan sharing dulu bentar, Pak. Saya akan memaparkan sedikit tentang materi agama yang kebetulan ini materinya masalah akhlak Mazmu'ah dan Mahmudah. Di awal, kompetensi awal, sini kami tulis guru bisa berkomunikasi dengan berdiskusi dengan bimbingan konseling tentang pengendalian diri dan manajemen emosi dan seterusnya. Terus profil
pelajar Pancasila capai adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Sarana prasarana saya kira itu kita lewatkan dulu. Target peserta didik reguler dan tipikal umum tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Model pembelajaran, di sini saya ambil yang PBL. Terus selanjutnya, di tujuan pembelajaran, ini maaf karena kemarin ini perbaikan jadi merahnya nggak kehapus, Pak. Jadi melalui metode pembelajaran PBL meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah, memperoleh kemampuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran, membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah, dan seterusnya. Ini ketercapaian peserta didik mampu memahami akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Di sini mengapa saya ambil materi yang akhlakul karimah? Karena untuk saat-saat sekarang ini, Pak, kayaknya yang akhlakul karimah ini agak ketinggalan. Terutama ketemu guru aja kadang-kadang siswa itu kayak gimana, kayak nggak kenal, lewat-lewat aja. Padahal itu materi itu seharusnya ditanamkan sejak dini. Jadi di sini saya di di PTK proposal kemarin itu saya utamakan senyum, salam, sapa, Pak. Biar anak lebih lebih tahu. Terus selanjutnya itu ada pemahaman bermakna, menghubungkan pelajaran pada materi bab sebelumnya. Guru juga dapat memberikan stimulus berupa fenomena dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pernah melihat seorang yang bertemperamental, mudah tersinggung, dan seterusnya. Peserta didik diminta menyampaikan pendapat tentang situasi psikologis tersebut dan hikmah serta pelajaran kegiatan persepsi ini. Terus hikmah dalam materi ini, siswa diharapkan mampu menerapkan perilaku akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungannya. Di pertanyaan pemantik mempelajari cerita gambar tergam yang ada kaitannya dengan akhlakul karimah. Kegiatan selanjutnya, peserta didik diminta mencermati gambar terkait akhlakul karimah. Seterusnya, guru sebaiknya memberikan umpan balik terhadap komentar dari peserta didik tentang kemampuan menahan dan mengendalikan diri agar tidak mudah tersulut emosi dan mudah marah dalam situasi apapun. Ini salah satu dari contoh akhlak. Selain itu, peserta didik juga perlu didorong untuk memiliki sifat berani membela kebenaran dan keadilan. Selanjutnya, membaca dan mencermati kisah inspiratif agar peserta didik dapat mengambil hikmah dari nilai-nilai dari masalah itu. Guru perlu memberikan reinforcement terhadap kisah inspiratif pada bab ini, terutama kepada peserta didik yang memiliki catatan khusus dalam pengamatan dan observasi. Di kegiatan pembelajaran yang ketiga, langkah-langkah persiapan, itu guru menyiapkan kebutuhan pembelajaran seperti mengkondisikan peserta didik, pendidik mengajukan pertanyaan pemantik, misalnya pernahkah peserta didik membaca Al-Quran tentang contoh akhlakul karimah, pendidik menyampaikan materi tujuan dan evaluasi pembelajaran. Terus di kegiatan pembukaan, salam, doa, absen, menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan penilaian hasil pembelajaran, memotivasi siswa untuk tercapainya kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Kegiatan inti, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan cakupan materi. Guru membentuk kelompok siswa untuk membahas masalah
materi akhlakul karimah jumlahnya disesuaikan. Guru memberikan permasalahan terkait menghindari akhlak mazmumah, temperamental, dan akhlak mazmuah, berani membela kebenaran. Peserta didik mendiskusikan jawaban atas rumusan masalah. Peserta didik melakukan aktivitas pengumpulan data. Peserta didik melakukan pengolahan data dan informasi. Selanjutnya, kegiatan penutup, penyimpulan siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran hari ini bersama-sama merefleksi pencapaian siswa, formatif, asesmen, dan refleksi guru untuk mengetahui ketercapaian proses pembelajaran dan perbaikan. Menginformasikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan dan motivasi, tetap semangat belajar, dan diakhiri dengan berdoa. Refleksi peserta didik, ini ada materi mana yang mudah dan sulit dipahami. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Siapa yang bisa membantu untuk memahami? Itu jika ada soal, kira-kira berapa nilai yang dapat kamu peroleh jika rentannya 1-5. Selanjutnya penilaian sikap berupa observasi yang berasal dari catatan kegiatan rutin peserta didik, baik yang terkait dengan ibadah, seperti sholat, puasa, terutama kalau kami di SMK sholat zuhur ini Pak yang kami ambil, kadang-kadang kami sampai bikin kayak absen gitu. Terus ibadah sosial lainnya, penilaian pengetahuan peserta didik diminta mengerjakan 10 soal pilihan ganda dan 5 uraian. Penilaian keterampilan, peserta didik dapat menyusun bahan presentasi secara digital dengan perangkat yang dimiliki oleh peserta didik. Kebetulan kami kebanyakan jurusan multimedia, jadi kayak perlengkapan ini agak cukup, Pak. Refleksi guru, apakah siswa belajar aktif dan mengikuti dengan baik? Apakah pembelajaran sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan? Hal apa yang mendukung proses pembelajaran dan apakah masih bisa ditingkatkan? Dan apakah hal yang akan membuat pembelajaran kurang berjalan dengan baik? Langkah perbaikan apa yang dilakukan agar bisa lebih baik? Ini selanjutnya remedial, peserta didik belum mencapai ketuntasan belajar berdasarkan kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan diharuskan mengikuti kegiatan remedial. Pengayaan peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar berdasarkan kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan dapat mengikuti kegiatan pengayaan berupa pendalaman materi. Kegiatan pengayaan dilakukan pada waktu tertentu sesuai perencanaan penilaian. Sumber, referensi, dan daftar pustaka ya di Purwanto dan seterusnya, Imam Abu Hamid dan seterusnya. Lampiran-lampiran, langsung sampai ke lampiran, Pak. Lampiran pertama, ini materi yang kami ambil, pengertian contoh akhlak mazmumah dan akhlak mahmudah. Di sini ada pengertian akhlak. Akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah berlatih. Dan seterusnya, dalilnya ini ada juga, surat Al-Maidah ayat 15. Terus selanjutnya, akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah ini kepada Allah ini ada 5-6. 1, ikhlas, bertaubat, bersabar, bersyukur, bertawakal, dan berharap kepada Allah, takut kepada Allah. 7, akhlak mahmudah kepada sesama, menjaga hubungan baik, berkata benar, tidak meremehkan orang lain, berprasangka baik, kasih sayang, sopan, kasih sayang, dan yang selanjutnya akhlak mahmudah terdiri dari memelihara kesucian dan kehormatan diri, qanaah, berdoa, sabar, tawakal kepada Allah, dan rendah hati. Akhlak mazmumah kepada Allah, 1, syirik,
takabur, murtad, munafik. Tanda-tanda orang munafik di situ di hadis Nabi, riwayat Bukhari Muslim, akhlak mazmumah kepada sesama. Ini yang salah satu yang materi intinya, Pak, sebenarnya mudah marah atau al-ghadab, yaitu kondisi emosi yang tidak bisa terkontrol yang mengakibatkan perilaku yang tidak menyenangkan orang lain, iri hati atau dengki, mengumpat, berbuat aniaya, kikir. Saya kira itu, Pak, yang bisa sampaikan. Lampiran kedua ini bahan-bahan yang akan disiapkan. Iya, terima kasih Pak Wahyudi. Ya, Pak. Sama-sama, Pak. Baik Pak Wahyudi, Ya, Pak. posisi hari ini Bapak telah mempresentasikan dan dari bahan ajar yang telah Bapak perlihatkan tentunya sangat komplit, lengkap. Tinggal bagaimana Bapak bisa mengimplementasikan ini dalam konteks kegiatan belajar mengajar di kelas. Ya, Pak. Nah, dalam kesempatan ini tentunya dari apa yang telah Bapak sampaikan, kami akan menyampaikan beberapa refleksi untuk kesiapan bagaimana Bapak menjalankan persoalan-persoalan yang ada di kelas. Misalnya salah satunya Pak, hmm, di kelas Bapak, tentunya di SMK ya Pak. Iya, Pak. Di SMK tentunya bahan ajar yang disampaikan pendidikan agama Islam dan budi pekerti Pak ya. Iya, Pak. Nah, kemudian saya coba bertanya terkait kelas yang Bapak asuh. Adakah di kelas Bapak siswa yang berkebutuhan khusus, Pak? Kebetulan yang untuk sampel yang kesehatan ini nggak ada, Pak. Oh gitu. Ya, Eh, jadi posisi di kelas Bapak adalah orang yang normal gitu, Pak ya? normal, Pak. Ya. Normal. Kebetulan cuma ada satu, Pak, kami yang ada kebutuhan khusus di kelas 11. Di kelas 11. Ya, kelas 11. Di Nah, kelas 10 nggak ada. anggaplah Bapak pada posisi ini sedang di kelas 11. Ya, ya, Pak. Saya pengen tahu, Pak, terkait bagaimana kita menjaga akhlak ketika kita mencoba berbagi eh, rasa, bagaimana berperilaku kepada yang memiliki kebutuhan khusus. Pertanyaan saya tuh, Pak, bagaimana Bapak menangani siswa dengan kebutuhan khusus dalam setting kelas reguler itu seperti apa tuh, Pak? Mungkin bisa dimaknai kebutuhan khusus bukan hanya dari physically, Pak. Ya. Mungkin ada juga yang rabun tuh matonya, Pak. Mm-mm. Di kelas tuh mungkin ada yang disebut katanya tunarungu, emaknya marah, Pak. Bapaknya marah. Tapi kalau kita ngomong dikit-dikit, ha. Dikit-dikit, ha. Peka atau gitu tuh, Pak. Ya. Nah, kita anggaplah itu yang berkebutuhan khusus. Bagaimana sikap Bapak dalam mengatasi atau menangani siswa yang berkebutuhan khusus tersebut, Pak, dalam Ya. konteks akhlak ini? Baiklah, Pak. Kebetulan yang kelas 2 kemarin, kebetulan saya juga yang ngajar agama. Jadi Iya, di lokal itu, pertama saya sampaikan ke kelas bahwa siapapun yang ada di lokal ini adalah saudara kita. Apapun kebutuhannya itu adalah salah satu dari bagian dari kita. Saya bilang gitu, Pak. Jadi kalau ada kawan kita yang baik itu secara fisik maupun kan ada satu orang juga yang mentalnya agak agak kurang, Pak. Fisik iya, dan mental. Tapi anak itu sebelumnya udah saya bilangin, udah saya panggil bahasa yang anak itu kan, saya secara pribadi tak bilangin. Nanti saya kalau ngomong di kelas gini, mohon kalian jangan marah. Ini saya sampaikan ke kawan yang lain supaya kalian nanti di dalam kelas itu tidak di apa ya, Pak? Tidak tidak dibully. dibully atau dibedakan dengan yang lain. Iya, iya, Malah justru anak yang berkebutuhan khusus ini, Pak, terutama yang mental itu, anaknya luar biasa, Pak. Rajin, sopan, biarpun di kelas itu dia statusnya sih dia non-muslim, Pak. Tapi saya sampaikan juga karena waktu saya masuk itu saya suruh kumpul semua di dalam lokal, tak bilangin jangan ada sempat di lokal itu ada salah satu dari keluarga kita ini yang kita apa ya pinggirkan atau kita diskriminasikan. iya, Jadi supaya supaya didiskreditkan. itu nanti terjadi
kita itu satu keluarga, jadi apapun yang terjadi, kita satu lokal adalah satu keluarga. Saya bilang gitu, Pak. Jadi sebelum saya menyampaikan ke siswa yang lain, anak itu udah saya sampaikan duluan. Jadi begitu saya nyampaikan ke lokal, anak itu pun ya senyum-senyum aja. Berarti seolah-olah mendapat dukungan dari guru. Kayak gitu, Pak. Iya. Eh, Pak Wahyudi, Ya, dari Pak. sisi tadi perlakuan terhadap siswa yang berkebutuhan khusus, Bapak sudah menanganinya dengan cara yang Bapak sampaikan tadi. Iya, Tentunya hal yang seperti tadi ke depan, em, siswa yang berkebutuhan khusus tetap mendapatkan layanan, tentunya layanan yang diposisikan sesuai dengan batas kemampuan yang mereka miliki. iya. Tentunya saling memahami satu sama lain dari peserta didik yang ada, betul apa yang disampaikan Pak Wahyudi tadi. Namun selanjutnya Pak, pada pertanyaan berikutnya tuh saya pengen mencoba mengetahui tentang bagaimana Bapak menerapkan prinsip-prinsip psikologi, Pak. Eh, Tentunya konteks kejiwaan siswa antara satu dengan yang lain itu tentunya tidak sama. Iya, ya, Pak. Sekalipun mereka seusia, Pak. Iya. Pasti karakter mereka satu dengan yang lainnya tuh berbeda. Nah, pertanyaannya tuh bagaimana Bapak menerapkan prinsip-prinsip psikologi perkembangan dalam merancang pengalaman belajar yang sesuai usia gitu, Pak. Otomatis nih mereka tuh seusia, tapi pasti konteks sikapnya berbeda-beda satu sama lain. Seperti apa Bapak menangani hal tersebut, Pak? Kalau masalah psikologi, Pak, kebetulan kan saya bekerja sama dengan guru BK. Jadi saya bilang ke guru BK itu, Bu apa Pak BK, di lokal ini kan ada yang ini, saya bilang gitu kan. Tapi selagi saya belum menyampaikan ke Bapak, karena kalau sekarang itu Pak, kalau udah ke BK, apapun yang terjadi padahal cuma bimbingan, kena mental Pak. Jadi saya bilang, lokal saya ini, saya ngajar ini kalau saya nggak menyampaikan ke Bapak, apapun yang terjadi, jangan dipanggil atau jangan masuk, saya bilang gitu. Oh Jadi gitu. selagi saya bisa menanganin, karena itu tadi bahasanya Pak, kalau udah ke BK, apapun yang terjadi, kawan yang lain pun ngikut, wah panggil ke BK. Padahal di BK nggak ngapa-ngapain, tapi apa dalam tanda kutip itu udah kayak masuk ke penjara gitu bahasanya Pak. Jadi saya Oh, sampaikan juga ke guru BK, selagi bisa saya tangani, saya tanganin. Apapun yang terjadi di kelas ini, saya tanggung jawab. Dan saya sampaikan ke siswa juga, jangan bikin masalah yang kira-kira sampai ke BK. Selagi saya bisa nanganin semua semua yang kalian ada kejadian apapun di kelas ini, minimal saya sebagai guru agama dan kalau memang perlu sama saya, kalau memang nggak sanggup lagi saya minimal ke wali kelas saya bilang gitu kan, jangan sempat ke BK gitu, Pak. jadi image-nya kalau sudah ke BK tuh itu siswa bermasalah bener gitu ya, Pak? Iya, Pak. Sementara ini di SMK 2 ya, kalau udah masuk ke BK apapun yang tadi, padahal di BK itu cuma disuruh ngapain, karena kebetulan dipanggil yang lewat, kesannya udah lain. Dan satu lagi, Pak, saya Iya. juga selaku wali kelas, saya sampaikan juga ke anak itu, apapun yang terjadi, jangan sempat saya manggil wali murid. Karena kalau wali murid dipanggil ke sekolahan, kesannya itu secara psikologi itu, Pak, anak itu pasti bermasalah. Dan guru yang lain pun yang seharusnya nggak tahu, dia ikut-ikut tanda kutip, oh ya anak itu memang gini-gini. Jadi selama saya jadi wali kelas, saya minimal daripada saya datangkan wali murid, saya telepon, kalau nggak saya ngalah, Pak. Saya datangin selagi masih kejangkau, Hmm. biarpun malam. Itu yang terjadi selama hampir 6 tahun saya jadi wali kelas, Pak. BK, Pak. Hadirnya BK di sekolah itu sebenarnya tidak jauh beda dari UKS, unit Iya. kesehatan siswa gitu. Apa namanya untuk kesehatan tuh, Pak, kalau di sekolah? Untuk UKS, Pak. Tugas. UKS, Pak ya. UKS ya. Kalau di kampus ya ada klinik kesehatan. Iya. BK itu kata lain, Pak. Kalau klinik kesehatan itu untuk fisik, Kalau BK kalau untuk BK atau bimbingan konseling atau pendampingan terkait jiwa. kejiwaan siswa sebenarnya sama Pak kayak rumah sakit jiwa dengan rumah sakit umum gitu nah.
Orang punya kecenderungan kalau sudah ke rumah sakit jiwa itu seolah-olah ada diponis sakit jiwa gitu. Yo, Padahal belum tentu, sakitnya Pak. kepala cenderung udah berhenti tuh sakit kepala, itu mestinya ke rumah sakit jiwa, Pak. Ada persoalan apa dengan kepala nih yang tidak sembuh-sembuh? Masalah Kok saraf. otot kejang terus nih? Kenapa ya? Mungkin kejiwaannya yang tegang sehingga akhirnya dia tidak bisa rileks. Nah, mungkin ke depan coba disosialisasikan, Pak, Iya, Pak. terkait tentang layanan psikologi itu, layanan kejiwaan itu tidak berarti itu layanan negatif di mana orang-orang yang sudah dipanggil BK itu seolah-olah orang yang bermasalah besar. Nah, mungkin ke depan kita coba sosialisasikan, Pak. BK Iya. itu tempat eh, layanan di mana ketika siswa punya persoalan terkait kejiwaan, BK adalah tempat yang cocok, bukan ke klinik. Namun image yang sudah terbangun ya seperti itu. Apa yang Bapak sebut tadi, Iya, iya. khawatir benar kalau siswa kita dipanggil BK gitu. Nah, Nah, jadi Pak, mungkin ke depan kita coba arahkan kembali siswa kita masuk BK atau masuk rumah sakit jiwa itu bukan berarti gila. Itu bukan berarti masalah besar, tapi mungkin ada kalanya jiwa ini juga butuh bimbingan, butuh pembelajaran khusus, sehingga akhirnya kita mendapatkan layanan lahir dan layanan batin juga, Pak. Mungkin itu gambaran dari saya terkait tentang pedagogi, bagaimana menyikapi pembelajaran siswa, baik pembelajaran lahirnya maupun pembelajaran batinnya. Pak Chan, dilanjut Pak Chan. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Pak Ahmad Wahyudi, iya, Pak. ya, eh, tadi sudah memaparkan dari modul ajar yang sudah dipaparkan dari awal hingga akhir, sudah itu bagus. Di materi Bapak sampaikan yaitu akhlak, akhlak mahmudah dengan akhlak Mas, madmumah. Nah, akhlak mahmudah dan akhlak madmumah. Di sini Bapak selaku guru, kan, yang guru sebagai suri tauladan dari siswa-siswanya nanti, ya, bagaimana Bapak memastikan bahwa pengembangan profesional Bapak sejalan dengan kebutuhan siswa dan tuntunan zaman. sekali lagi, Pak. Sekali lagi, Ya. bagaimana Bapak memastikan bahwa pengembangan profesional Bapak ini sejalan dengan kebutuhan siswa dan tuntunan zaman. Baiklah, Pak. Saya akan coba menjawab ini. Kalau saya kaitkan sama saya selaku guru agama, dan makanya Ya, saya ngambil yang akhlakul karimah ini, saya semenjak dari 2019 yang corona itu, Pak, saya merasa kayaknya ini bukan SMK aja kayaknya, semenjak corona dan kemarin waktu itu pakai pandemi itu, ya, semenjak itu kelakuan anak itu memang gimana Pak? Agak susah. Jadi saya akan menerapkan itu setiap pagi pun saya usahakan datang itu tegak di ini Pak, di apa? Di gapura itu sekalian mau nengok anak itu. Ada nggak anak itu yang negur saya tegak di gapura itu? Ada anak yang negur, ada yang nggak. Tapi kebanyakan memang Pak, memang nggak negur Pak. Sebenarnya saya tegak di gapura itu. Lewat depan permisi pun kayaknya nggak. Itu yang ya, saya kebetulan di kelas 1 ada materi akhlakul karimah ini. Saya coba ini. Dan saya akan terapkan mudah-mudahan minimal yang di kelas 1 duluan Pak. Di kelas 1 dulu, nanti kelas 1 saya usahakan akan yang tegur salam sapa tadi minimal kalau ketemu guru tuh senyum. Kalau nggak senyum ya salam. Kalau nggak ya sapa. Makanya saya mulai dari saya tegak duluan di depan itu Pak. Terlepas orang itu negur enggaknya,
saya tunggu aja nanti sekali, 2 kali, 3 kali, kadang sampai ini udah selama PPG ini agak jarang sih Pak, karena tapi selama libur 10 hari ini saya usahakan di depan, biarpun jam terakhir, saya tegak, habis itu selesai masuk, saya pulang dulu, baru nanti datang pas ngajar lagi. Jadi untuk ke depannya itu, pengen saya itu minimal gimana ya Pak, kalau zaman zaman saya dulu tuh ketemu guru aja, jauh-jauh kita udah ada rasa apa, bukan takut, segan Pak. Tekan, oke, Nah, wow itu gitu. yang akan saya usahakan, mudah-mudahan nanti syukur-syukur ada dari pihak dari mana nanti yang bisa bantu. Ya ketemu guru tuh minimal ya ada segan-segannya dikit. Jadi kalau segan itu otomatis kita ngasih materi itu anak itu agak nerima, Pak. Ini kan enggak, kadang-kadang kita nerangin di depan, anak itu memang di belakang itu apa yang terjadi. Makanya saya sampaikan, kalau saya ngajar di sini nih, yang saya nilai adalah akhlak kalian. Kalau saya di depan lagi ngomong, kalian di belakang ngomong, berarti akhlaknya yang kena. Kalau nilai teori itu gampang lah. Saya bilang gitu, Pak. Iya. Itu, Pak, sementara. Iya, Pak. Ini kan memang harus sesuai dengan tuntunan zaman. Iya, iya, Pak. Ya, zaman sekarang ini itu kan anak-anak sudah terpengaruh dengan adanya teknologi Digital. Iya, yang digital. tidak, ya, teknologi digital yang tidak bisa mempersiapkan dirinya terhadap perkembangan zaman itu. Maka di sini sosok seorang guru, profesi seorang guru ini sangat berperan penting terhadap kebutuhan siswa dan pada di kebutuhan zaman yang sedang berjalan ini. Jadi bagaimana kita selaku guru ya harus berpandai-pandai untuk memberikan arahan, didikan, pembinaan terhadap siswa. Kan di situ. Iya, iya. Terus selanjutnya Pak, eh, Bapak kemarin di Lokakarya ini sudah membuat PTK. Masih ingat Pak panjangannya Pak PTK? Peninjauan tindakan kelas, Pak. Apa? Peninjau, Apa? penelitian, Penelitian, penilaian tinjauan tindakan kelas, Pak. penelitian, Tindakan tindakan kelas. kelas. Ini kan Bapak kemarin sudah membuat nih, Iya, Pak. ya, sudah membuat penelitian. Kira-kira manfaat dari penelitian pendidikan terkini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Kira-kira apa? Dari PTK itu, Pak ya. Iya, PTK pendidikan sekarang ini yang terkini itu. Kira-kira manfaatnya apa? Kalau yang kebetulan yang saya buat aja lah, Pak, yang PTK saya bikin itu, manfaatnya nanti kan kalau memang di situ ada kekurangannya dari PTK itu kan nanti kita bisa ke apa ya, ke guru sejawat itu kita sampaikan juga, Pak. Kami ada PTK ini. Apa kira-kira yang menurut itu yang bisa di diambil atau diperbaikin atau di mana yang kekeliruannya saya sampaikan gitu, Pak. Iya. Kan kali ini kan dalam berkaitan dengan materi yang Bapak sampaikan itu, penelitian Ya. yang itu tentang akhlak anak muda, kan seperti itu. Mm. Ya, kualitas pembelajaran ini di kelas Bapak ini nanti kira-kira manfaatnya gitu loh Pak. Manfaatnya kira-kira apa di dalam kualitas? Manfaatnya yang kita harapkan nanti sesudah kita adakan PTK, terutama kepada saya yang buat, itu akan ada ini Pak, ada peningkatan. Kalau memang belajarnya ini kurang pas, kita tingkatkan karena metode yang mana yang kita pakai ke siswa pun. Nanti ada anak itu mana yang kira-kira perlu diperhatikan, apa, perhatian khusus dan seterusnya, itu bisa bisa kita di situ, Pak. Selanjutnya Pak, Iya. kira-kira penelitian itu bisa berdampak dengan mapel yang lain enggak? Penelitian yang P terutama, Pak ya. Ya, Ada, Pak. Saya ada berharapnya jawabannya. gini, kalau memang PTK agama ini, terutama kan kalau yang pelajaran kami SMK ini yang produktif itu kan orang agak, saya tengok tuh memang nggak pernah, Pak, kecuali yang ikut kayak ikut PPG dan apa itu, ikut guru penggerak itu yang bikin PTK, Pak. Kalau yang produktif selama ini saya pun udah
lama nengok itu nggak ada yang bikin PTK. Nah, dengan agama kami bikin PTK, kan kami agamanya sekarang ada 3 guru, saya, Pak Hadi Prayitno, dan Pak Amir itu. Kebetulan Pak Amir udah duluan dia sertifikasi dan PNS. Kami akan ini mencoba apa ya, seolah-olah itu kami bikin sampel guru agama, bikin PTK, bilang gitu nanti rencana Pak. Mm-mm. Jadi biar diikutin sama guru yang lain, gitu Pak. Manfaatnya nih Pak. Mau manfaatnya ya. Ya, kalau bisa, kalau bisa gini, ketika sudah membuat PTK, dampaknya ini kalau misalkan seandainya ini bagus, ya diharapkan untuk mapel yang lain ini bisa Mengikuti. menerapkan. Nah, Iya, gitu. mengikuti. Nah, jadi harapan penelitian kan seperti itu. Mm. Nanti bisa diterapkan baik itu di sekolahan, untuk siswa, bahkan untuk mapel yang lain sekiranya nanti bisa memajukan di sekolah itu. Nah, ini yang saya sampaikan di saat Bapak menyampaikan materi, nah, saat menyampaikan materi, inovasi apa Pak yang Bapak kembangkan, yang Bapak sampaikan untuk membuat anak didik ini bisa bisa apa? Bisa menerima dengan baik. Inovasi apa? Kalau saya Pak secara pribadi, kalau inovasi yang saya sampaikan pertama yang sekarang ini kan pakai materi alat-alat, pakai mungkin yang pakai video, pakai apa itu. Tapi tetap saya karena yang saya bilang tadi semenjak corona itu susah kita mengendalikan anak itu, saya tetap memakai ini Pak. Sesudah itu saya kasih materi yang bahasanya gimana ya? Nanti entah setengah jam terakhir tuh saya balik ke materi zaman saya dulu Pak. Saya Mm-mm. kasih cerita, saya kasih ceramah, nanti saya bilangkan ke anak itu, kalau zaman saya itu dulu gini-gini, ada nggak bisa kalian pakai yang sekarang ini, tapi sesudah materi-materi yang inti, Pak. Jadi setengah jam terakhir, setengah jam pelajaran itu, anak itu saya ajak diskusi aja, Pak. Saya cerita, saya kasih Oke. materi, dan apa yang kalian dapat dari materi ini, minimal, minimal itu bisa kalian ingat dan bisa kalian praktekkan. Biarpun yang saya yang paling kecil yang saya ceramahkan ini yang belakangan ini dari materi awal itu minimal ada yang kalian kalian pakai atau kalian simpan di dalam memori kalian itu. Inovasinya seperti itu Pak ya. Ya. Kalau inovasi di dalam teknologi, Kalau inovasi dalam teknologi ya inovasi yang kami pakai ya inovasi yang pembelajaran kadang anak itu tengokkan itu habis itu kan kebetulan kan banyak jurusan multimedia Pak. Jadi ya. pakai HP itu nanti suruh bikin kayak bikin materi nanti besok minggu depan kita bahas kadang kelompok, kadang pribadi, kadang nanti dikumpul lewat apa Pak? Lewat apa ya? Lewat WA nanti saya cek satu-satu gitu Pak. Kalau gitu. Kalau yang jurusan multimedia, kalau yang jurusan kesehatan, jurusan pertanian kan kita lain lagi Pak. Oh, ya, terima kasih Pak untuk Ahmad Sama-sama. Wahyudi yang sudah memaparkan dan sudah mengulas dari materi Bapak. Semoga hal ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan bisa bermanfaat juga di sekolah, terutama bisa bermanfaat juga untuk anak-anak di kemudian hari. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Jaya. Saya persilahkan. Terima kasih Pak Chan. Ya, kembali ke Pak Ahmad Wahyudi. Ya Pak. Kali ini Bapak sudah melaksanakan ujian komprehensif dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan pada pertemuan ujian komprehensif ini, diskusi kita yang telah berjalan tadi, coba perlahan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika Bapak mencoba menyampaikan materi di kelas. Pesan-pesan moral yang seperti Bapak sampaikan pada 30 menit terakhir itu tetap mungkin Pak. Pesan-pesan moral untuk peserta didik kita. Karena sehebat apapun siswa kita, moralnya tetap harus dijaga dengan kita masih mau bersedia menyisikan pesan-pesan moral tersebut.
Mungkin ajaran kita dulu ajaran kolot, tapi ternyata kolot yang kita terima di masa lalu itu baik, masih baik untuk hari ini. Anak-anak hari ini mungkin cara menunjukkan sopan dan santunnya dengan diam. Artinya kita menganggap kok dia udah negur yo, kok dia udah nyapa yo. Mungkin tidak menegur dan tidak menyapanya dia anggap itu sebuah penghormatan. Tapi mungkin bukan seperti itu. Kalau tidak salam, sapa. Kalau tidak senyum be jadilah gitu nah. Iya, Pak. Jangan sampai senyum tidak, salam tidak, nyapa tidak. Kayaknya kita kehilangan itu. Iya. Ya, terima kasih Pak Wahyudi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup pertemuan hari Izin ini. Pak, sebentar Pak. Ya, Izin Pak. Nanti kalau ada waktu saya pengen nelpon Bapak masalah yang ini, materi-materi yang akhlakul karimah ini penerapan ke siswa Pak, secara secara real di lapangan. oh boleh. Nanti kapan-kapan kita sharing untuk Ya Pak. terkait tentang akhlakul karimah itu Iya, nanti. Siap. iya Pak. Ya. Makasih Pak. Terima kasih Pak Wahyudi. Iya Pak. Kita sama-sama tutup terlebih dahulu pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirul Alhamdulillahirobbilalamin. kalam. Makasih Wassalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, silakan selanjutnya.